Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kita mengenai Syekh Jumadil Kubro. Saya Zaki Kata Pamungkas dengan NIM G311250077. Saya Rwanda Putra Pertama dengan NIM G311250101. Saya Afina Khairul Walid NIM G311250095. Saya Zainab Zaratus Ada dengan NIM G311250065. Saya Ferdinand Bumanara Kausyar dengan NIM G.311.25.0090. Dan saya Farlino Rifandoko G311250098. Untuk yang pertama yaitu biografi. Biografi Syekh Jumadil Kubro adalah tokoh penting dalam awal penyebaran Islam di Nusantara dan dikenal sebagai leluhur para wali songo. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan sekitar tahun 1349 Masehi dan merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah menempuh dakwah, beliau wafat saat peperangan. Saat itu beliau berusia 116 tahun dan wafat sekitar tahun 1465 Masehi. Oke, baik. Di sini ada sejarah perjalanan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini adalah ulama dari Samarkand abad ke-14 yang menuntut ilmu di pusat intelektual dunia Islam. Ia mengikuti arus migrasi ulama Asia Tengah menuju India dan Asia Tenggara, singgah di Gujarat, lalu berdakwah di Samudra Pasai sebagai pengajar fikih dan tasawuf. Dari Pasai, beliau melanjutkan dakwah ke Jawa melalui jalur pesisir Jepara, Tuban, Gresik hingga Semarang. Dan pendekatan damai dan akulturasi budaya, beliau menjadi perintis Islamisasi Jawa dan leluhur Wali Songo melalui keturunannya seperti Ayah Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro ini wafat di Jawa dan makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan beliau salah satunya berada di Semarang dan menjadi lokasi ziarah masyarakat. Lalu aspek pada masa sekarang, dalam konteks sekarang warisan perjalanan Jumadil Kubro hidup dalam bentuk tradisi sejarah, praktik, tarekat, kurikulum studi Islam Nusantara hingga gerakan keagamaan yang menekankan etika kultural dalam dakwahnya. Penelitian Wayang pada tahun 2021 menekankan bagaimana silsilah Kubrawiyah yang dikaitkan dengan beliau menjadi sumber legitimasi historis bagi sejumlah komunitas keagamaan di Jawa, menunjukkan bahwa perjalanan Syekh Jumadil Kubro terus menimbulkan resonansi sosial di abad modern. Dengan begitu, tokoh ini tidak hanya bertumpu pada bukti arkeologi, melainkan pada nilai-nilai yang diwariskan, yaitu kebijaksanaan, kerendahan hati, dan cara dakwah yang menghargai keberagaman budaya lokal. Inilah bentuk nyata dari perjalanan panjangnya yang hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia hingga masa sekarang. Selanjutnya ada metode dakwah Syekh Jumadil Kubro. Metode dakwah Syekh Jumadil Kubro dinilai berhasil karena dilakukan dengan cara yang bijak, damai, dan menyesuaikan kondisi masyarakat saat Majapahit berjaya. Ia menyebarkan Islam lewat jalur perdagangan sambil mencontohkan kejujuran dalam berdagang sebagai bentuk dakwah nyata. Ajaran Islam disampaikan secara bertahap dan mulai akulturasi budaya sehingga tidak berbenturan dengan tradisi Hindu-Buddha. Ia juga memperkuat dakwahnya lewat pernikahan dengan perempuan lokal serta mendirikan surau, berbagai pusat pendidikan Islam yang kemudian menjadi dasar perjuangan Wali Songo. Lalu selanjutnya ada nilai teladan dari Syekh Jumadil Kubro ini ya, teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai yang bisa kita jadikan teladan nih, seperti keteguhan dalam berdakwah meski menghadapi tantangan, rendah hati meskipun memiliki garis keturunan yang mulia, ikhlas dalam menyebarkan ajaran Islam tanpa harapan imbalan, serta semangat pengorbanan demi menyebarkan kebaikan ke Nusantara, dan juga mengutamakan dakwah yang damai dan merangkul masyarakat. Peran penting. Berikut ada peran penting dari Syekh Jumadil Kubro ya.
Berikut ada 4. Yang satu, menghubungkan jaringan ulama internasional dengan nasional. Kehadiran di Jawa membawa tradisi intelektual Asia Tengah Nusantara sehingga perkembangan Islam di Jawa tidak terputus dari dunia Islam global. Yang kedua, ada memberi dasar bagi berkembangnya lembaga-lembaga dakwah, pusat-pusat pengajaran dan jaringan murid yang diasuh menjadi fondasi berdirinya pesantren-pesantren awal serta jalur penyebaran ilmu Islam di Jawa. Yang ketiga, ada menguatkan identitas Islam di masyarakat pesisir. Beliau membentuk komunitas Islam awal yang kemudian berperan besar dalam penyebaran Islam lebih ke pedalaman Nusantara. 4. Perintis awal penyebaran Islam di Jawa. Beliau termasuk ulama pertama yang datang ke Jawa pada masa Majapahit, membuka jalan bagi dakwah Islam sebelum masa Wali Songo. Di sini kesimpulan dari Syekh Jumadil Kubro, beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya pada masa kerajaan Majapahit. Dan dakwah beliau dikenal damai, adaptif, dan mengutamakan alkulturasi budaya, sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan konflik. Nah, melalui jaringan perdagangan, etika moral yang kuat, serta pembinaan spiritual, beliau menjadi figur berpengaruh yang membuka jalan bagi penyebaran Islam generasi berikutnya, termasuk Wali Songo. Hingga kini, ajaran, teladan, dan jejak sejarahnya tetap dihormati dan menjadi bagian penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ya, tadi adalah presentasi dari kami yang membahas tentang Syekh Jumadil Kubro. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Love you all.